Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Warta jemaat Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, surat keluar dari jemaat GPI Kristen Unity Masjid Rider nomor 19 garing A garis datar 19.B garing 6 Romawi garing 2020 perihal pemberitahuan pembagian waktu ibadah hari Minggu. Kepada yang terhormat warga jemaat kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 di depan. Shalom. Sehubungan dengan dimulainya ibadah bersama pada hari Minggu dalam situasi COVID-19 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2020 dan seterusnya. Dengan ini disampaikan kepada warga jemaat kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 bahwa dalam pelaksanaannya adalah merujuk kepada protokol kesehatan sehingga dirasa perlu untuk membagi kelompok yang ada sesuai dengan waktu ibadah sebagaimana terlampau. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian dan pengertian warga jemaat disampaikan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Sentani 27 Juni 2020, Ketua Pendeta Republik SDH, Wakil Sekretaris yang masih dari Jawa Mobil. Lampiran jadwal ibadah. Yang pertama, tanggal 5 Juli untuk ibadah jam 6 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk ibadah jam 9 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 5, 6, 7, dan 8. Tanggal 12 Juli, pada jam 6 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 5 sampai dengan 8. Pada jam 9 pagi, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Pada tanggal 19 Juli, kelompok yang beribadah adalah kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 pada jam 6 pagi, dan jam 9 pagi adalah kelompok 5 sampai dengan kelompok 8. Tanggal 26 Juli, pukul 6 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 5 sampai dengan kelompok 8, dan pada jam 9 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Selanjutnya, peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020 dalam ibadah Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, sakramen perjamuan kudus tengah tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Demikian warga jemaat Minggu 5 Juli 2020. Pelayan di pagi hari ini adalah Pendeta Yeti Brede SDH. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Warta jemaat Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, surat keluar dari jemaat GPI Kristen Unity Masjid Rider nomor 19 garing A garis datar 19.B garing 6 Romawi garing 2020 perihal pemberitahuan pembagian waktu ibadah hari Minggu. Kepada yang terhormat warga jemaat kelompok 1 sampai dengan kelompok
sehingga dirasa perlu untuk membagi kelompok yang ada sesuai dengan waktu ibadah sebagaimana terlampir. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan pengertian warga jemaat disampaikan terima kasih. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Sentani 27 Juni 2020, Ketua Pendeta Dprd SDH, Wakil Sekretaris yang masih dari Jawa. Lampiran jadwal ibadah. Yang pertama, tanggal 5 Juli, untuk ibadah jam 6 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Untuk ibadah jam 9 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 5, 6, 7, dan 8. Tanggal 12 Juli, pada jam 6 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 5 sampai dengan 8. Pada jam 9 pagi, kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Pada tanggal 19 Juli, kelompok yang beribadah adalah kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 pada jam 6 pagi, dan jam 9 pagi adalah kelompok 5 sampai dengan kelompok 8. Tanggal 26 Juli, pukul 6 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 5 sampai dengan kelompok 8, dan pada jam 9 pagi, kelompok yang beribadah adalah kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Selanjutnya, peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020, dalam ibadah Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, sakramen perjamuan kudus tengah tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 14.00 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Demikian warga jemaat Minggu 5 Juli 2020. Pelayan di pagi hari ini adalah Pendeta Dprd SDH. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, yang berada di rumah dan yang berada di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita buka dan menyanyi di dalam nyanyian rohani 106, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, Terang Matahari.
Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer Universitas 1 Raider, baik yang sedang beribadah di rumah dan yang beribadah di gedung gereja di hari Minggu di saat ini. Mari kita habiskan ibadah di saat ini. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sambil berdiri kita muliakan Tuhan dari nyanyian rohani 9. Nyanyian rohani 9 ayat 1 dan ayat 3. Hai kaum Tuhan. Hai kaum Tuhan, Allahmu benar, lihat-lihat yang maha mulia dan muliakan ya Allah, ya Sambil berdiri kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi saya dan saudara jemaat. Hukum Tuhan dituntun di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Dengarkanlah hukum Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita di dalam melakukan petunjuk hidup baru ini dalam hidup tiap hari. Amin. Jemaat silakan duduk. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita siapkan nyanyian rohani 136. Nyanyian rohani 136, kita hendak mengaminkan doa pengakuan dosa pada ayat 1 dan nyanyian yang sama dilanjutkan pada ayat 4 untuk mengaminkan berita keampunan. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita hendak datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita hendak mengaku segala dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kata firman Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tapi kalau kita mengatakan
mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu kami datang dalam persekutuan yang beribadah. Kepadamu kami mengangkat hati memuji memuliakan akan nama. Kepadamu Tuhan kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk berkat anugerah dan rahmat yang Tuhan Allah nyatakan bagi kami. Menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, sungguh kebaikan-Mu sangat nyata. Namun ketika pun kami melihat akan keberadaan hidup kami, sungguh kami sadar bahwa kami banyak kali mengabaikan kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami terlibat di dalam dosa. Kami berdosa kepadamu ya Tuhan dalam perkataan, perbuatan, dan dalam pikiran kami. Kami tidak menjadi berkat bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sungguh kami telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Kami bermohon kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rohani Rasulullah ayat 1:8. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati Yesus Kristus, ketika kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah, maka kepada setiap kita yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah sabda keampunan dari Yesus Kristus yang hendak disampaikan kepada setiap kita. Bahwa orang yang datang kepadaku sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Ayat 4 Rohani 136. Di dalam apa Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, mari saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita hendak menyatakan bersama pengakuan kepercayaan kita sambil kita siapkan nyanyian Rohani 144 ayat 3. Rohani 144 ayat 3. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita bersama dalam kepercayaan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita dari anak kami, yang menderita di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekalian bangsa, sekalian bangsa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Untuk itu kita siapkan pembacaan kita yang telah disediakan oleh Sinode GKI di Tanah Papua lewat kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayat 7. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Kita hendak berdoa minta pertolongan Tuhan untuk memberi kita kemampuan dalam memahami akan kebenaran firman-Nya. Kita satu hati, kita berdoa. Kami jemaat-Mu yang duduk beribadah di saat ini sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya suara-Mu selalu meneduhkan hati kami, memberi ketenangan, kedamaian, melegakan kehidupan iman kami. Maka kiranya kuasa Roh Kudus hadir untuk menguasai hati pikiran kehidupan kami, menguasai persekutuan yang akan membaca dan merenungkan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar hamba dapat menyampaikan sesuai seturut kehendak Tuhan. Menyertai berkati warga jemaat, supaya firman Tuhan jadi berkat sukacita bagi warga jemaat. Kami siap dengar firman-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, firman Tuhan bunyi seperti ini. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus,
Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai ganti. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaan, yang kubentuk dan yang juga kujadi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukan di dalam hidup tiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita hendak memberi persembahan. Untuk itu mari kita siapkan nyanyian rohani 160. Kita siapkan nyanyian rohani 160 untuk kita nyanyikan mengiringi pemberian persembahan di saat ini. Dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan ambil hidup. Kita hendak berdoa untuk persembahan yang telah kita beri di saat ini dengan
berapa pengucapan syukur yang telah disampaikan dan juga perpuluhan. Mari kita satu hati kita berdoa. Ya Yesus, sumber berkat atas kehidupan kami datang dengan mengucap syukur sebab segala kasih, berkat, anugerah dan rahmat yang dari Tuhan kami selalu alami dan rasakan, mengantar kami dalam persekutuan di saat ini boleh datang mengucap syukur bersama. Dan dalam ucapan syukur ini kami boleh nyatakan dengan memberi persembahan. Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati setiap pemberian jemaat-Mu dalam persembahan atau derma yang telah disampaikan di tangguh-tangguh derma dan juga di dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Diberkati kiranya setiap pemberian ini jadi berkat menopang pekerjaan pelayanan gereja. Memberkati setiap warga jemaat, pribadi, keluarga yang sudah menyampaikan pengucapan syukur. Tuhan Allah berkati, dan juga yang telah memberi perpuluhan, Tuhan Allah memberkati. Engkau kenal masing-masing kehidupan keluarga pribadi yang sudah menyampaikan pengucapan syukur dan perpuluhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terimalah ucapan syukur yang dinaikkan oleh jemaat Tuhan dengan memberi persembahan di saat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan telah kita baca bersama menuntun kita di dalam perenungan di minggu pagi ini dengan tema berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, di tengah-tengah kemajuan informasi dan komunikasi yang ditunjang oleh berbagai sarananya, seperti yang selalu ada di rumah kita, ada televisi, ada radio, juga lewat surat kabar dan sebagainya, tetapi juga sekarang orang lagi ngetren dengan HP, yang tidak saja menjadi bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan, tetapi bahkan sudah sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung. Dan paling tidak kita pernah mendengar atau membaca melalui surat kabar ungkapan bahwa betapa berharga dan mulianya nilai suatu kejujuran dibandingkan murahnya nilai sebuah kebohongan. Dari siapa dan kepada siapa ungkapan kalimat itu berasal, kita tidak perlu tahu dan mencari tahu. Yang pasti di dalamnya akan muncul di dalam kehidupan nyata yang akan menjadi sebuah keprihatinan bagi setiap kita ketika hal itu ada di sekitar kita. Nah, sementara itu ada banyak orang yang berkerinduan sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini secara jujur, benar, dan bukan dalam kebohongan yang pada akhirnya akan mengantar pada kekecewaan. Nah, itulah sebabnya lewat tema berharga dan mulia mengantar kita hendak melihat bahwa betapa sangat berarti dan bernilai kata berharga dan mulia itu dalam pandangan manusia. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan yang nyata yang akan diterima, dilihat oleh setiap sesama, apalagi oleh Tuhan sendiri. Nah, pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini berupaya juga untuk menjelaskan betapa umat Tuhan itu, yaitu bangsa Israel, sungguh-sungguh sangat berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Untuk itu Nabi Yesaya dipakai oleh Tuhan menjadi sarana untuk menyampaikan ungkapan kasih Allah melalui pembebasan atau melalui kelepasan dari
kekuasaan Babel. Meski mereka sering mengecewakan Tuhan, tetapi hal yang luar biasa di sini hendak menyatakan umat Israel sangat berharga dan mulia dalam pandangan Allah. Nah, persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasih, baik yang ada di rumah maupun di dalam persekutuan di gedung gereja, wujud dari ungkapan kasih Allah yang hendak menyatakan mereka berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan, itu diawali dengan menyampaikan dalam pembacaan ini pada ayat 1 ada perkataan tetapi sekarang. Nah, perkataan ini mengandung suatu nilai kebenaran atas janji Allah yang sangat jujur dan benar dan pasti terlaksana. Komitmen itu diperkuat oleh latar belakang bangsa Israel sebagai ciptaan dan dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri, sehingga mereka adalah kepunyaan Allah. Umat Israel dibentuk, diciptakan oleh tangan Tuhan Allah sendiri, sehingga mereka adalah kepunyaan Allah, milik Allah sendiri. Oleh sebab itu, pemanggilan Israel sejak mulanya disertai janji penebusan atau kelepasan dari pembuangan di Babel. Suatu janji yang mengantar umat Israel untuk tidak perlu takut dan tidak perlu gentar lagi dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Menyatakan suatu janji bahwa penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh umat Israel akan segera berakhir. Nah, kepada umat Israel, Allah juga menjanjikan penyertaannya ketika hendak menyeberangi sungai sehingga tidak dihanyutkan, ketika berjalan melalui api akan tetapi tidak hangus dan tidak terbakar. Nah, ungkapan-ungkapan ini sekali lagi bermaksud menegaskan bahwa dalam pandangan Allah, umat Israel benar sangat berharga dan mulia. Walaupun kedapatan umat Israel banyak kali mengecewakan Tuhan Allah. Dan ketika pun umat Israel harus mengalami sengsara dan penderitaan, dalam kasih Allah mereka pun tidak dibiarkan, tidak mengalami kehancuran, dan mereka tidak akan bisa terpisahkan dari Allah. Sungguh kasih Allah akan terus menyertai mereka. Itulah janji Allah yang nyata. Jadi persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kasih karunia kelepasan dan pembebasan bukan hanya diberlakukan saat itu, melainkan sudah dikerjakan Allah sejak masa-masa yang lampau. Dan itu nyata sangat. Ketika mereka dibebaskan dari Mesir, sehingga mereka dihantar masuk ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Allah, dan itu mereka alami. Dan sesungguhnya mereka sangat merasakan benar mereka milik kepunyaan Allah. Mereka sangat berharga di mata Tuhan. Dan itu akan menjadi sejarah selamat Allah yang sangat berharga dan sangat mulia bagi umat Israel. Janji Allah seiring penebusan, pembebasan dari belenggu pembuangan di Babel akan digenapkan dengan menghimpunkan kembali
bangsa Israel yang dalam pembacaan ini disampaikan anak cucu, laki-laki dan perempuan yang datang dari berbagai penjuru utara, selatan, timur dan barat di tanah perjanjian Tuhan. Dengan demikian, misi yang diamanatkan kepada Israel untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa akan terus berlangsung yang pada akhirnya kita yang adalah umat Israel baru mengalami hal itu. Betapa berharga dan mulianya umat Israel dalam pandangan Allah. Tetapi juga kita di saat ini sebagai orang percaya sangat mulia dan sangat berharga, saya dan saudara, mama, bapak, anak-anak, hamba-hambanya sangat berharga, sangat mulia, sangat dikasihi. Berarti kembali di dalam kehidupan kita, adakah kita merasa bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Allah? Lewat penebusan yang dinyatakan dalam keselamatan Allah, lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itu menjadi tanda bahwa betapa sangat berharganya kita di depan Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita. Sekalipun kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak layak karena kita tidak pernah lepas dari dosa. Kita seringkali lupa tentang kebaikan Tuhan. Kita mengecewakan Tuhan dalam tutur kata, pikiran dan perbuatan, dalam kehidupan hubungan rumah tangga, keluarga, suami, istri, orang tua dan anak-anak. Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai hamba-hambanya. Seringkali kita hanya berpikir dan hanya melihat tentang apa yang kita inginkan. Tetapi dari semuanya itu, kenyataannya kasih Allah tidak berubah. Nah, ketika kasih Allah tidak berubah, apa yang harus kita buat? Bolehkah kita kembali mau mengenal siapa Allah yang mengasihi kita secara pribadi? Sebab ketika Allah mengasihi kita, Dia tidak melihat dari keberadaan hidup kita. Penyertaannya sangat sempurna. Kita alami dan rasakan itu. Dan di sini kita diingatkan, mari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan karena cuma Dialah yang telah menyertai, menolong, memampukan kita dan memberi kita keselamatan. Kita diselamatkan dari situasi-situasi yang menegangkan. Bila kita ada sampai di saat ini, yang mungkin kita katakan kita tidak sepi dari berbagai tantangan, cobaan dan pergumulan. Tetapi kita boleh ada sampai di saat ini. Bukankah kita sangat berharga di hadapan Tuhan? Itu sebabnya. Inilah alasannya. Maka kita harus kembali mengoreksi kehidupan kita. Kita harus kembali mengenal Allah secara pribadi. Kita harus paham tentang kasih-Nya dalam hidup kita. Dan kita harus lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Tuhan. Betapa tak berdayanya kita dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi yang membuat kita tidak merasa nyaman. Yang membuat pada akhirnya beberapa bulan kita tidak bisa berjumpa dalam persekutuan ibadah. Pun di dalam gedung gereja, apalagi di rumah-rumah. Kita ada batasan. Oleh karena kita terpanggil juga untuk memutuskan mata rantai COVID-19 yang sedang kita rasakan dan alami saat ini. Oleh sebab itu, hari ini kita harus bersyukur kita boleh melaksanakan ibadah bersama, sekalipun harus ada pada pembagian kelompok untuk hadir di rumah gereja. Dan ketika masih ada yang beribadah di rumah, tetap terus akan bisa beribadah, menikmati kebersamaan dalam persekutuan keluarga di rumah masing-masing.
Tetapi ingat, dekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita boleh berjumpa dalam persekutuan di saat ini, itu karena kita sangat dikasihi Tuhan. Dalam segala pergumulan hidup kita, kita tidak bergumul sendiri. Karena nyata Tuhan menjawab harapan kita. Tetapi mulai saat ini pun kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan akan selalu mengikuti protokol kesehatan. Supaya kita tetap terus boleh beribadah bersama di rumah Tuhan, sekalipun ibadah keluarga ke RTK, unsur-unsur belum bisa kita lakukan di rumah jemaat. Tetapi betapa bersyukurnya kita boleh berjumpa dalam persekutuan di rumah Tuhan. Bukankah ini yang dikatakan sangat berharga dan mulia hidup kita di mata Tuhan? Hari ini pun tanggal 5 Juli 2020 kita mengucap syukur dengan persekutuan wanita di tengah jemaat GKI Ebenezer dan Universitas Satu Raider yang boleh ada dalam pertambahan usia. Mereka boleh ada merayakan ulang tahun secara sederhana. Dan pada akhirnya, sebagai persekutuan wanita pun mereka akan mengatakan betapa kami sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Maka dengan pengakuan ini akan mengantar setiap wanita, setiap kaum wanita di tengah jemaat kita untuk boleh tetap menjaga perilaku hidup yang benar, yang selalu memuliakan Allah, menjaga kesetiaan dan ketaatan dalam pelayanan sekalipun terbatas adanya, menjaga kehidupan benar sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang istri, menghargai bahwa kita ini sangat berharga dan mulia di hadapan Allah. Jaga tutur kata kita, jaga cara berpikir kita, jaga perilaku hidup kita, supaya dalam tindakan nyata orang lain akan merasa mengalami berkat yang kita salurkan, yang di sana kita memuliakan Allah. Oleh sebab itu mari semua kita terpanggil untuk menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain, saling menguatkan dan tetap terus bersyukur. Karena ingat, penyertaan Allah, pertolongan Allah senantiasa akan kita alami dan rasakan setiap saat kepada kita yang percaya kepadanya, kepada kita yang tidak akan membuat iman kita goyah, kepada kita yang selalu melihat benar betapa sangat berharga dan mulianya kita di hadapan Allah. Pegang pengakuan ini, nyatakan di dalam kehidupan nyata tiap hari. Allah mengasihi kita, maka terpanggillah kita mengasihi Allah dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai persekutuan, dimanapun kita pergi dan berada. Kita telah menikmati penebusan itu. Maka ketika kita telah mengalami penebusan itu, keselamatan sudah menjadi bagian hidup kita. Nikmati itu dengan segala syukur, sambil buatlah kehidupan kita bisa diubahkan dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Syukuri setiap kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah yang Allah berikan bagi kita. Maka Allah dipuji dan dimuliakan dalam hidup setiap hari. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, marilah kita satu hati, kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Tuhan, yang telah menghantar kami boleh ada beribadah bersama di rumah Tuhan. Dalam ibadah subuh jam 6 dan ibadah jam 9. Kami mengucap syukur kesempatan indah Tuhan telah beri. Tetapi juga kami tetap terus bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami melakukan kehidupan baik dan benar, yang tidak mendatangkan kebohongan, tetapi selalu ada di dalam kejujuran, yang tidak mendatangkan situasi hati yang tidak ada dalam sukacita dan damai sejahtera, tetapi terpanggillah kami untuk tetap menjadi terang dan menjadi garam bagi orang lain. Saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan. Bagian di dalam kehidupan kami yang hendak menyatakan sebuah pengakuan betapa
sangat berharga dan mulianya kami di hadapan Allah. Oleh sebab itu, Allah sungguh menyatakan Dia mengasihi kami. Dia mengasihi setiap orang percaya yang hidup berharap bergantung kepada Tuhan. Tolonglah kami untuk kami dapat melakukan firman ini di dalam hidup nyata tiap hari. Untuk tahu hidup bersyukur karena menyadari bahwa sekalipun kami berdosa, banyak kali masih terlibat di dalam kehidupan yang tidak diinginkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mencari kami. Karena Tuhan mengasihi kami. Karena kami sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati persekutuan yang sudah boleh datang beribadah. Berkati kami semua dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Berkati dari jemaat kelompok 1 sampai kelompok 8. Berkati dari anak-anak sampai kepada orang tua lanjut usia. Berkati kami yang sedang beribadah di rumah. Berkati kami Tuhan Allah ketika pun ada terlibat di dalam pergumulan karena sakit. Berkati dan tolong kiranya memberkati setiap perawatan pengobatan yang sedang berlangsung dari anak-anak sampai kepada orang tua. Yang di dalamnya kami bawa penatua Ibu Tangko yang sedang sakit dalam proses pemulihan. Yang di dalamnya anak Joy Santani Datu yang sedang dalam proses pemulihan. Tetapi juga warga jemaat, Tuhan tolong mereka di tengah pembaringan mereka. Kuatkan teguhkan iman percaya mereka dan diberkati dalam proses perawatan pengobatan yang berlangsung. Tetapi juga Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk segala pergumulan hidup warga jemaat yang sedang dilanda dengan duka cita. Di dalamnya keluarga Ibu Ani Kolo Hareta, keluarga Bapak Andres Inde. Tuhan tolong kehidupan kedua keluarga ini. Mereka kehilangan orang yang mereka kasih. Kiranya kasih dan sayang Tuhan menolong, meneguhkan, menghibur, menguatkan keluarga. Supaya keluarga mampu mengangkat hati kepada Tuhan, memandang terus kepada Tuhan. Supaya kekuatan iman menjadi berkat sukacita bagi mereka. Untuk mengakui bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat baik adanya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa di dalam sorga, kami mohon Tuhan memberkati majelis jemaat di tengah pekerjaan pelayanan. Para penatua dan syamas, kiranya kasih dan sayang Tuhan melengkapi tugas dan pelayanan yang digumuli tiap hari, tetapi juga dalam pelayanan yang boleh berlangsung di hari Minggu hari ini. Tuhan Allah juga memberkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, dan tugas pekerjaan tiap-tiap hari. Memberkati semua pengurus unsur PKB, PWPAM, dan PAR. Memberkati kiranya semua panitia, baik panitia pembangunan fisik, panitia HBG, semua tenaga gereja, kostor, tata usaha, sopir jemaat. Tuhan memberkati para pendeta dan keluarga mereka yang ada di jemaat kami. Tuhan memberkati dan lindungi setiap hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan nyata tiap hari. Tuhan memberkati Batalion 751 Raider dari komandan sampai ke jajarannya dan prajurit-prajurit. Tuhan Allah memberkati yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan tetapi juga di tempat ini. Tuhan hadir menjaga, melindungi dan beri kesehatan selalu. Memberkati keluarga, istri, anak-anak kekasih mereka. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, terima kasih. Kami terus terpanggil berdoa bergumul untuk situasi kondisi yang kami gumuli saat ini dalam penyebaran virus corona. Bapa di dalam sorga, betapa tak berdayanya kami, betapa terbatas adanya kami Bapa. Namun kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang sangat mengetahui tentang apa yang kami gumuli tiap-tiap hari. Maka diberkati pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati tim medis, bagian kesehatan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati TNI Polri, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Diberkati gugus tugas dan para relawan yang memberi diri dalam pelayanan pengabdian. Diberkati Tuhan ketika hamba-hamba-Mu terus ambil bagian dalam pelayanan ini di tengah masyarakat. Jaga, lindungi, bentengi langkah hidup mereka. Jauhkan mereka dari penyebaran virus corona. Supaya pelayanan mereka menjadi berkat bagi warga masyarakat. Diberkati Tuhan. Terlebih kami yang ada di kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura. Tuhan tolong berkati
supaya kehidupan hamba-hambamu di bagian kepemerintahan senantiasa boleh mengalami kasih dan penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan Allah, supaya segala hal mereka gumuli sungguh mendatangkan berkat bagi warga masyarakat. Sambil kami mohon Tuhan jaga lindungi kehidupan pribadi keluarga hamba-hamba, hadir buat warga masyarakat, beri kiranya ketenangan, kedamaian, tetapi juga beri kesadaran sungguh supaya mereka mau melakukan hal baik dan benar dengan melakukan protokol kesehatan, supaya kami boleh terhindar dari penyebaran virus corona, supaya semua kami baik warga jemaat, warga masyarakat akan boleh beraktivitas dengan tenang, dengan damai. Kami boleh kembali dalam tanggung jawab masing-masing, sehingga kami tidak merasa takut karena kami melakukan kehidupan baik dan benar dengan selalu mengindahkan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hamba-hambamu dari tim gugus tugas telah ambil bagian di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di tengah jemaat kami dalam ibadah awal di hari ini. Tuhan Allah tolong memberkati supaya setiap hamba-hambamu di tim gugus tugas yang telah ambil bagian dalam pelayanan di saat ini diberkati oleh Tuhan dan mengalami berkat selamat dari Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, terima kasih. Ini kami yang boleh datang kepadamu. Semua kami majelis jemaat, semua kami yang terlibat dalam pelayanan ibadah, baik Bapak Ebe, baik Saudara Samuel Demeto, Saudara Andi, Bentu, dan semua yang terpanggil untuk ada dalam pelayanan menopang jalannya ibadah di saat ini. Tuhan Allah kiranya memberkati. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, terima kasih Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengar kiranya seru sembahyang yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa sambil mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan nyanyian rohani 162. Nyanyian rohani 162. Kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 kita nyanyikan sambil duduk dan ayat 2 sambil berdiri. Ya Tuhanku, kiranya Engkau. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara.
Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Ibadah di hari Minggu di saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.